Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua dan selamat datang di channel YouTube Nagari Gunung Padangalai. Pada kesempatan kali ini, saya akan melakukan wawancara dan sebelumnya perkenalkan, nama saya Pasha Humaira, mahasiswa KKN UNP periode 2026 Nagari Gunung Padangalai yang akan memandu acara kali ini sebagai host. Sebelumnya, di samping saya sudah ada Pak Dery Alvendo. Mungkin Bapak bisa memperkenalkan diri Bapak secara singkat supaya penonton di luar sana bisa mengenal Bapak lebih jauh. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya nama Dery Alvendo, sarjana ekonomi. Saat ini adalah menjabat selaku Wali Nagari Gunung Padangalai di Kecamatan Limakoto Timur, Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat. Saya Wali Nagari periode 2021 sampai 2029. Baik, seperti yang sudah Bapak ceritakan sebelumnya, mungkin Bapak bisa menjelaskan bagaimana struktur dari Nagari Gunung Padangalai itu sendiri. Nagari Gunung Padangalai adalah salah satu nagari yang terujung bagian utara di Kabupaten Padang Pariaman. Karena apa? Karena kita berbatasan langsung sama Kabupaten Agam ya. Kemudian nagari ini juga mempunyai 9 korong, yang mana masing-masing korong itu dikepalai oleh wali korong. Kemudian nagari ini juga layaknya seperti suatu pemerintahan nagari, mempunyai seorang sekretaris nagari, kaur keuangan, kemudian kaur umum dan tata usaha, kasih pelayanan dan kasih kesejahteraan rakyat, serta kasih pemerintahan. Kemudian kita juga dibantu oleh beberapa orang staf dalam pelayanan yang dilaksanakan di kantor nagari saat ini. Kan Bapak sudah menjabat sebagai Wali Nagari sampai saat ini ya Pak. Sebenarnya apa yang membuat Bapak berkeinginan untuk menjabat sebagai Wali Nagari di Gunung Padangalai? Nah, ini pertanyaan yang bagus karena ini saya harus berawal dari sedikit cerita ya, Fasha. Iya. Nagari Gunung Padangalai ini adalah tempat tumpah darah saya. Saya lahir di salah satu korong di Nagari Gunung Padangalai, tepatnya di Korong Kayuwangi. Tetapi masa kecil saya sampai saya tumbuh, sampai saya menjadi wali nagari ini, saya habiskan di rantau orang. Mungkin seperti pesapah kata Minangkabau, karantau madang di hulu, babuah babungo balun, karantau bujang dahulu di rumah alun baguno balun gitu. Jadi dari kecil sampai menjabat itu hidup saya banyak di perantauan. Nah, pada suatu ketika saya pulang kampung, kemudian ada mengurus salah satu urusan dokumen. Dan waktu itu juga proses pemilihan wali nagari untuk periode 2021-2029 ini. Nah, karena memang jiwa saya itu salah satunya adalah jiwa ingin pengabdian, saya merasa terpanggil Pasar, sehingga saya memberanikan diri untuk ikut kontestan pesta demokrasi nagari ini. Saya mendaftar untuk menjadi wali nagari. Adapun tujuan saya waktu itu untuk jadi wali nagari cuma satu. Bagaimana saya bisa menyumbangkan diri saya, pemikiran saya, gagasan dan ide yang ada di diri saya untuk kampung ini. Pertama. Yang kedua, melihat daripada potret kehidupan Nagari Padangalai saat itu, saya merasa sanggup, mampu untuk membuat suatu terobosan, suatu inovasi dalam membangun nagari ini untuk yang lebih baik lagi ke depannya.
Berdasarkan dari penjelasan Bapak tadi, Bapak sangat berkeinginan dan berdedikasi besar ya Pak. Mungkin apa sih visi dan misi Bapak gitu yang mungkin menggambarkan Nagari Gunung Padang Alai sendiri ya, dan membuat Bapak menjabat sampai wali nagari sampai sekarang dan periode seterusnya? Ya nggak bisa kita pungkiri bahwasanya saya juga tidak sesumbar, artinya saya juga tidak sempurna, tetapi melihat daripada latar belakang kehidupan masyarakat saat ini, terutama adalah daripada akhlak dan adab, ya. Saya sangat miris Fasya ketika melihat anak nagari sudah jauh daripada tatanan kehidupan Minangkabau secara hakiki. Kenapa saya sampaikan begitu? Karena waktu itu di diri saya sendiri melihat sanak kemanakan saya sendiri di keluarga itu sudah sangat jauh ya, melenceng ataupun mungkin tidak sesuai lah menurut pribadi saya tentang tatanan kehidupan saat ini. Contohnya saja, waktu saya pulang kampung pertama, saya lihat kemenakan saya itu ke adab terhadap orang tuanya saja itu telah jauh berkurang nilai-nilai kesopanannya. Begitu juga dengan kehidupan masyarakat lainnya. Contoh, waktu itu saya lihat banyak saya temui anak-anak yang masih belum bisa membaca Al-Quran. Sehingga waktu itu saya punya misi bagaimana mewujudkan anak nagari Gunung Padang Alai ini bebas daripada buta huruf Al-Quran, tulis dan baca. Nah, itu salah satu misi saya. Kemudian kebudayaan. Saya ingin mengangkat bagaimana kebudayaan di Nagari Padang Alai ini tidak habis dimakan usia atau terkontaminasi oleh budaya-budaya asing ataupun budaya-budaya luar yang menyentuh saat ini. Karena nggak bisa juga kita bendung, karena salah satu budaya kita di sini kita sangat menjunjung tinggi nilai hormat menghormati dan rasa gotong royong. Jadi misi saya waktu itu bagaimana nagari ini bisa kembali kepada hakikatnya dasar nagari pada umumnya, yakni adalah masyarakat Minangkabau yang suka hidup bergotong royong, selalu hidup dalam hormat menghormati. Nah, sehingga saya terpanggil rasanya untuk itu. Karena apa? Membangun nagari ini tentu tidak harus juga menjabat. Banyak cara yang bisa kita lakukan dalam membangun nagari. Tapi kebetulan waktu itu adalah masanya pemilihan wali nagari di tahun 2021 itu, ya saya memberanikan diri untuk mendaftarkan diri jadi wali nagari. Seperti itu. Bisa lihat juga kalau misalkan Bapak mau ada suatu perubahan ya Pak di nagari ini, benar. Perubahan yang baik dan mungkin juga suatu hal yang bisa lebih maju ke depannya untuk masyarakat di Nagari Gunung Padang Alai ya Pak. Nah, pasti di saat Bapak menjabat juga mungkin ada kesan atau apa yang terlintas di pikiran Bapak pertama kali mungkin setelah menjabat sebagai wali nagari di Gunung Padang Alai? Ya, tentu yang namanya yang namanya tantangan pasti akan selalu ada. Apalagi kita menjalankan roda pemerintahan yang ada filsafat di Padang Alai atau di Minangkabau yang lebih terkenal itu sabanyak nan sayang, sabanyak nan banci. Nah, dalam hal ini saya melihatnya perspektifnya positif. Nah, kenapa? Untuk membuat suatu terobosan perubahan yang baru pasti tidak semudah membalikan telapak tangan. Contohnya saja, saat ini berapa anak-anak saat ini sudah jauh daripada norma sopan santun terhadap orang tua. Nah, saya saat ini berkeinginan untuk itu. Salah satunya caranya apa? TPA, TPSA yang sudah mulai mati. Nah, saat ini kita hidupkan kembali.
kemudian bentuk-bentuk kebudayaan lain. Di sini kita kita lebih familiar bilang itu laga-laga. Kita hidupkan lagi kesenian rakyat yang berpusat di laga-laga, sehingga anak nagari ini tidak terkontaminasi oleh kehidupan baru, kehidupan luar, yang mana saat ini menurut saya sangat memprihatinkan, terutama daripada kenakalan remaja, penyakit masyarakat lain sebagaimana. Itulah artinya tantangan. Nah, kemudian setelah menjabat selaku wali nagari, tentu seperti yang saya sampaikan di atas tadi, menjalankan roda pemerintah itu tidak seperti membalikan telapak tangan. Kenapa? Saat ini nagari, kalau menurut hemat saya, adalah garda terdepan pemerintahan. Kenapa? Karena kita berhadapan langsung oleh masyarakat. Kadang-kadang masyarakat ini tentu mempunyai latar belakang yang berbeda-beda, baik itu pendidikan, sosial dan budaya, ekonomi dan lain sebagainya. Sehingga di dalam pelaksanaan yang pemerintah yang saya jalankan, ketemu dengan berbagai macam bentuk latar belakang masyarakat, tentu juga dengan persoalan masalah yang berbeda-beda. Tapi saya tetap optimis, apa yang saya lakukan saat ini semata-mata itu pasti akan bisa berhasil dan sukses. Karena seperti yang saya sampaikan tadi, misi saya di dalam menjabat selaku wali nagari ini adalah bagaimana saya bisa berbuat untuk lebih baik di nagari yang saya sangat cintai ini. Gitu. Terlihat jelas ya kalau misalkan Bapak sangat memiliki cinta yang sangat besar kepada nagari Gunung Padang ini. Mungkin saya akan kembali bertanya seperti yang udah disebutkan oleh Bapak sebelumnya. Kalau nagari Gunung Padang ini kan mempunyai 9 korong ya Pak. Iya. Mungkin Bapak bisa jelaskan kali ya apa saja nama-nama korong yang ada di nagari Gunung Padang Alai, terus juga karakteristik mungkin pada tiap-tiap korongnya, sama apa sih ciri khas yang menggambarkan atau keunggulan dari 9 korong yang ada di nagari Gunung Padang Alai ini. Nagari Gunung Padang Alai 9 korong, ibu kota nagari ini berada di Korong Pasabalai. Namanya Korong Pasabalai ya. Korong Pasabalai di luar sebagai ibu kota nagari, juga tempat sentral daripada pemerintahan. Kantor nagari bertempat di Korong Pasabalai. Kemudian kenapa disebut Korong Pasabalai? Di nagari Gunung Padang Alai ini ada pasar rakyat, yang mana pasar rakyat ini dari dulu sampai saat ini hadir dalam satu kali dalam sepekan, yakni setiap hari Jumat. Nah, jadi kita di Padang Alai sebutnya Hari Balai. Hari Balai itu jatuhnya pada di hari Jumat. Nah, salah satu keunikan di nagari Gunung Padang Alai secara umum yang namanya hari Jumat, karena kita notabene di sini alhamdulillah 100% Islam, Muslim. Jadi walaupun di luar hari Balai, masyarakat sangat memuliakan sekali setiap hari Jumat, sehingga di hari Jumat itu ada pun berbagai bentuk aktivitas yang dilakukan oleh masyarakat itu mereka liburkan, seperti ke ladang atau ke sawah, karena di luar hari pekan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari kita belanja di pasar atau di balai ini setiap hari Jumat. Kemudian juga untuk kaum bapaknya melaksanakan sholat Jumatnya itu bisa lebih fokus, lebih kusuk, dan lebih datang ke masjid lebih awal. Itu Korong Pasabalai. Kemudian ada lagi korong di yang berbatasan dengan nagari Kudu Ganting. Jadi ini adalah Korong Kayu Mudo. Korong Kayu Mudo sendiri juga punya artinya punya ciri khas tersendiri. Di Korong Kayu Mudo ini salah satunya korong di nagari Gunung Padang Alai. Di sini banyak kita temui tanaman-tanaman atau tumbuhan yang bersifatnya itu
lebih ke jatuh ke tanaman tumbuhan perdu. Nah, itu ada di korong kayu mudo. Kemudian ada korong kayu wangi. Korong kayu wangi ini lebih terkenal atau lebih familiar tentang kesenian tambur, gandang-gandang tasa. Korong kayu wangi itu hampir setiap ada perlombaan gandang-gandang tasa di Kabupaten Padang Pariaman, korong kayu wangi selalu ambil andil dan ya cukup dikenal juga lah untuk penghobi gandang-gandang tasa di Kabupaten Padang Pariaman. Kemudian ada korong batang piaman. Korong batang piaman saat ini, nah ini juga jadi bahan perhatian saya secara pribadi saat ini, karena sampai saat ini korong batang piaman, di mana kita tahu bahwasanya kehidupan digital saat ini nggak bisa lepas dari kehidupan masyarakat saat ini. Betul. Nah, di Batang Piaman saat ini kendalanya itu belum tersentuh oleh sinyal. Bisa ada apa istilahnya itu blank spot ya. Iya, Nah, di daerah Batang Piaman. Nah, ini tantangan kita ke depan selaku pemerintah negari, bagaimana masyarakat Batang Piaman bisa merasakan era kedigitalan saat ini. Nah, itu nanti PR terbesar kita saat ini di pemerintah negari. Kemudian korong Kampung Tanjuang. Korong Kampung Tanjuang ini terdiri dari lembah dan perbukitan, sehingga ada salah satu daerah di Korong Kampung Tanjuang itu namanya Korong Kampung Tanjuang Bawah. Itu untuk menempuh ke lokasi Korong Kampung Tanjuang itu saya atau kami masyarakat ini harus mencari akses ke nagari lain untuk bisa ke Korong Kampung Tanjuang ini. Nah, padahal dari Kampung Tanjung atas sampai Kampung Tanjung Bawah itu yang nggak bisa akses jalan yang belum cukup memadai. Kemudian ada Korong Gunuang. Di Korong Gunuang ini juga sahal seperti itu, sama infrastruktur juga masih minim. Kemudian Korong Patamuan, kemudian Korong Koto Tinggi. Korong Koto Tinggi ini adalah korong yang terujung di bagian utara di Nagari Padangalai, yang mana seperti yang saya sampaikan dari geografis Nagari Gunung Padangalai, Korong Koto Tinggi berbatasan langsung dari Nagari Malalak Barat, yaitu Kabupaten Agam ya. Nah, keunikan di Korong Koto Tinggi ini suhu udaranya cukup sejuk. Nah, jadi cukup sejuk di Korong Koto Tinggi nih. Kemudian tentu tumbuhan yang tumbuh di Koto Tinggi lebih banyak ke tumbuhan yang bersifatnya untuk udara yang sejuk gitu. Sayur mayur mungkin lebih banyak ada di Korong Koto Tinggi. Ya, kemudian ada lagi yang terakhir, yang ke-9 adalah Korong Sialangan. Korong Sialangan ini merupakan salah satu, kalau bicara luas dari 9 korong, Sialangan ini adalah korong yang paling terluas dan kemudian masyarakatnya juga yang paling terbanyak di Korong Sialangan. Nah, keunikan di Korong Sialangan, kita merupakan salah satu nagari yang mempunyai hutan lindung. Nah, kebetulan yang hutan lindung yang ada di kita ini ada di Korong Sialangan. Nah, dari hutan lindung itu sendiri kita punya kelompok petani hutan yang dikenal dengan HKM. Saat ini cukup lumayan aktif dalam mengelola atau memelihara kelestarian hutan. Baik, dari Bapak jelaskan tadi kan banyak keunikan, kekurangan juga, dan karakteristik yang berbeda-beda ya dari tiap 9 korong itu, dan pasti Bapak juga sangat mendukung penuh dedikasi dari berbeda-beda 9 korong ini. Lalu karena terdapat 9 korong di Nagari Gunung Padangalai ini, Pak, mungkin apa yang Bapak dedikasikan untuk menunjang segala hal yang ada di Nagari Gunung Padangalai ini, termasuk bagaimana Bapak menyatukan tiap-tiap masyarakat di berbeda korong ini agar mungkin bisa tidak berpecah belah gitu loh, Pak. Ya, terima kasih Farsa. Ini pertanyaan yang sering muncul ya, karena
idealnya suatu rumah tangga yang besar itu kan rawan akan konflik ya, rawan dengan kegiatan-kegiatan sosial lainnya. Nah, untuk saat ini satu yang menjadi kebanggaan kita di Nagari Gunung Padangalai seperti filsafah Minangkabau Tungku Tigo Sejarah. Artinya dalam hal ini antara pemerintahan, alim ulama, nenek mama, tiga itu saling bersinergi satu sama lain. Itu adalah jurus yang paling ampuh dalam menyamakan persepsi di tengah-tengah masyarakat. Kenapa? Ya itu tadi yang saya sampaikan. Kalau tiga sejarangan ini bisa berfungsi sesuai dengan bagaimana fungsinya, insya Allah sampai saat ini di Nagari Gunung Padangalai kerawanan sosial, konflik-konflik antar masyarakat itu nyaris hampir tidak ada terjadi. Yang mana kuncinya saat ini ketiga kelembagaan yang dalam Tungku Tigo Sejarangan itu, istilah kami di Padangalai itu, kalau kailianya tuh sarang kuhadayong kamu di esan tak galah damai sentosa, alhamdulillah. Baik, berarti itu pada tiap-tiap korong memiliki hubungan yang baik ya Pak ya? Hubungan yang baik. Berarti Bapak juga memiliki peran yang besar untuk menyatukan tiap-tiap korongnya gitu? Ya, kurang lebih seperti itu. Berarti seperti yang dibilang kan, berarti hubungan korong lain dengan korong lainnya juga baik ya Pak? Apalagi Bapak juga berkontribusi di dalam itu ya? Iya, apalagi contoh seperti hubungan baik diantaranya ini kan seperti yang kita tahu, kesenian dan kebudayaan itu adalah salah satu bentuk faktor pemersatu masyarakat. Hampir secara umum, walaupun tadi saya katakan di Korong Taiwangi lebih terkenal gandang-gandang tasanya. Nah, di 9 korong ini juga nggak kalah penting. Artinya gandang tasa di masing-masing korong ini juga ada gitu loh. Nah, satu sama lain nanti antar korong ini dia ada punya seperti kayak pertemuan rutin, apakah itu sekali sebulan, apakah itu nanti sekali per 3 bulan. Mereka berbaur untuk mengasah kemampuan, apakah nanti diadakan seperti kayak lomba, namanya Pereh Tambu. Pereh Tambu itu lebih familiar di ini. Nah, itu juga salah satu bentuk upaya kita bagaimana masyarakat ini tidak ada konflik. Nah, ditambah lagi yang lebih unik di negari kita saat ini Padangalai, kita ada persatuan olahraga buru babi, Porbi. Nah, di Porbi ini ditentukan setiap hari Rabu. Nah, di dalam olahraga buru babi ini itu digilir, Pasha. Artinya namanya buru rabaa. Buru rabaa itu di Nagari Gunung Padangalai ditempatkan juga mempunyai struktur organisasi, ada ketuanya juga, ada kemudian pemuncak burunya, dan itu di rolling masing-masing korong ini. Minggu ini di Korong Kayuwangi, besok di Korong Pasabalai, seterusnya di Korong. Nah, itu di rolling setiap sekali seminggu. Nah, itu dalam bentuk olahraga buru babi. Karena secara umum kita memang ada di lahan pertanian yang berdekatan dengan hutan ya. Jadi hama babi hutan ini cukup signifikan di kita di Nagari Gunung Padangalai. Baik, dari yang Bapak sudah jelaskan kan mungkin ada keunikan atau karakteristik di kegiatan ya di Nagari Gunung Padangalai ini, yang berarti Nagari Gunung Padangalai ini kegiatannya sangat aktif ya Pak, dan beragam juga, apalagi untuk mungkin yang dekat dengan masyarakat dan yang memiliki hubungan erat gitu dengan satu sama lain. Jadi tidak ada perbedaan ya antara korong-korong lain mungkin yang membuat itu menjadi konflik ya Pak? Benar. Baik. Mungkin seperti yang sudah dibilang sama Bapak tadi, karena di sini kan ada 9 korong ya Pak? Iya. Mungkin Bapak ada caranya sendiri untuk melakukan pendekatan mungkin dengan masyarakat yang berbeda-beda korong. Apa yang mungkin Bapak bisa berikan contohnya, apa yang bisa Bapak lakukan untuk pendekatan dengan warga dari Nagari Gunung Padangalai ini?
Ya seperti penjelasan saya di atas tadi, secara berkelompok atau secara perkorong, bentuk daripada kesenian dan budayaan, keagamaan itu kita bisa satukan presisi di tengah masyarakat. Kalau selaku pribadi saat ini, kiat yang lebih utama yang saya lakukan terhadap ke masyarakat Korong yang 9 ini itu adalah pendekatan yang lebih bersifatnya persuasif kekeluargaan. Kadangkala bahasa antara masyarakat Korong yang satu dengan yang lainnya itu mempunyai latar belakang pendidikan yang berbeda, sehingga kami selaku wali nagari menyesuaikan. Apa contoh? Ada salah satu bentuk upaya yang kami lakukan itu yakni ada di Korong Sialangan. Nah, Korong Sialangan ini karena tadi sudah sampaikan korong yang sangat luas di Nagari Gunung Padang-Alai, kemudian juga mempunyai hutan lindung, ya kan. Nah, di sini kerap dilakukan secara pribadi tadi kita melakukan pendekatan proses mengunjungi ke rumah masing-masing dan pada dasarnya benar filosofi di nagari kami, Nagari Gunung Padang-Alai, kedekatan antara pemerintah nagari dengan masyarakat itu terasanya di saat ada salah satu bentuk kegiatan-kegiatan kemasyarakatan yang kita lakukan. Apa di antaranya itu namanya itu adalah barale tagak rumah. Yang kita tahu kalau kehidupan di luar ini yang kita lihat itu tagak rumah ini ada salah satu masyarakat yang ingin membangun rumah atau tempat tinggal itu ditempuh dengan cara gotong royong. Caranya apa? Yaitu di saat nanti yang punya rumah ingin mendirikan tempat tinggal atau rumahnya, itu masyarakat Korong atau masyarakat Nagari ini diundang untuk dijamu datang ke rumahnya itu. Kemudian masyarakat yang diundang itu dengan sukarela membawa apa yang akan menjadi kebutuhan untuk membangun rumah. Contoh, kalau mungkin waktu pembuatan fondasi, masyarakat yang diundang oleh yang punya rumah atau yang ingin membuat rumah itu gotong royong bawa semen gitu kan. Kemudian nanti setelah proses atap, nanti masyarakat itu bondong-bondong juga bawa atap. Nah, bagi yang nggak bisa ya baru bisa berupa uang. Nah, itu salah satu bentuk gotong royong yang saat ini sangat masih ditunjung tinggi oleh masyarakat Nagari Gunung Padang-Alai. Nah, saya juga selaku wali nagari saat ini kalau ada yang bersifatnya contoh kerawanan sosial, contohnya apakah itu sakit, apakah itu ada trouble kecil di tengah-tengah masyarakat itu, saya langsung turun ke rumah-rumah warga itu sendiri. Kurang lebih seperti itu, Mas. Saya lihat kalau Bapak juga terjun langsung ya ke lapangan, Pak, untuk membuktikan kalau Bapak sangat berdedikasi kepada Nagari Gunung Padang-Alai ini ya, Pak. Mungkin seperti yang sudah dijelaskan, Pak, kan kalau misalkan di sini erat juga budayanya, erat agamanya, erat juga kekeluargaannya mungkin, Pak, masih sangat kental lah ya, Pak, istilahnya kalau di Nagari Gunung Padang-Alai ini. Di samping itu mungkin apa mata pencarian utama atau pekerjaan dari masyarakat di Nagari Gunung Padang-Alai ini yang sekiranya itu memang menunjang ekonomi dari Nagari Gunung Padang-Alai itu sendiri? Ya, Nagari Gunung Padang-Alai namanya juga Gunung Padang-Alai, bahasa. Tentu kita adalah orang gunung ya. Yang mana kita tahu kalau udah orang gunung ini tentu mata pencarian yang bersifat kelautan nggak ada kita. Nah, karena kita berada dalam gunung, petani berladang ke sawah dan berkebun itu sudah menjadi potret kehidupan masyarakat di Nagari Gunung Padang-Alai. Nah, tetapi ada beberapa komuniti unggulan yang ada di nagari kita, yakni adalah pohon kelapa. Pohon kelapa yang ada di Nagari Gunung Padang-Alai ini sangat banyak sumbangsihnya untuk masyarakat sekitar ataupun untuk keluar, karena
buah kelapa dari Nagari Gunung Padang Alai ini mempunyai kualitas tinggi. Daging tekstur kelapanya yang cukup tebal. Kalau dijadikan olah untuk minyak goreng itu juga mempunyai kandungan minyak yang sangat baik. Nah, kemudian dari satu buah kelapa itu aja bisa menghasilkan atau membuat suatu atau menambah ekonomi yang lain. Contohnya ya, berapa banyak kita lihat di daerah-daerah yang ada di Sumatera Barat pada umumnya, seperti kayak di Padang Panjang, di Bukit Tinggi, sampai ke Riau, Pekanbaru, itu sumbangsih terbesar adalah kami, salah satunya petani kelapa yang memasok kebutuhan santan di daerah-daerah tersebut. Itu bisa kita lihat tandanya, Fasa, kalau setiap hari Lebaran itu banyak pedagang-pedagang atau juragan-juragan santan itu yang pulang ke kampung. Dan itu secara ekonomi saya lihat cukup mapan dan cukup bisa lah ya mencari atau menghadirkan mata pencarian baru. Kenapa? Di luar santan, batok kelapa itu juga bisa diolah menjadi arang, bisa menjadi briket, dan itu juga saat ini juga kita kembangkan selaku kita adalah yang mempunyai bahan baku atau bahan dasar. Kemudian pinang, buah pinang di Nagari Gunung Padang Alai, hampir mayoritas masyarakat kita di Nagari Gunung Padang Alai, masing-masing ladang atau kebun pasti mempunyai batang pohon pinang. Nah, ini juga salah satu community di Nagari Padang Alai. Nah, untuk seterusnya community unggulan di Nagari Padang Alai adalah Cassia vera dalam bahasa Latinnya. Dalam bahasa sehari-hari kita dikenal di Gunung Padang Alai itu adalah kulit manis, tumbuhan keras, dan itu biasanya ditanam oleh masyarakat di ladang-ladangnya atau di kebunnya, dan ini sudah bisa menjadikan suatu bentuk tabungan untuk masyarakat itu sendiri. Kenapa? Karena ukuran umurnya kulit manis itu yang ditanam mulai dari penanaman pertama, dari pembibitan sampai siap panen, itu kurang lebih ada 10 tahun. Jadi masing-masing masyarakat pasti mempunyai ladang kulit manis di Nagari Gunung Padang Alai ini. Di saat nanti udah berumur 10 tahun, mungkin ada planning yang bisa digantungkan harapan oleh masyarakat dalam menanam kulit manis. Contoh, kalau anaknya sekarang baru lahir, ditanamin kulit manis sekitar 300 batang, diprediksi di saat anaknya nanti udah di usia 15 tahun, sudah menginjak biaya pendidikan yang cukup besar, apakah menempuh pendidikan ke perguruan tinggi atau lain sebagainya, masyarakat itu langsung panen kulit manis yang dipersembahkan untuk anaknya yang tadi. Nah, inilah salah satu cara tradisional yang saat ini masih cukup dipertahankan oleh masyarakat Nagari saat ini. Bisa dibilang kalau misalkan di Nagari Gunung Padang Alai ini sumber dayanya banyak ya Pak yang bisa dimanfaatkan, terlebih bagi masyarakat di Nagari Gunung Padang Alai ini untuk seperti yang sudah saya bilang tadi, untuk menunjang ekonomi mereka dan juga menunjang kehidupan mereka ya Pak. Berarti banyak yang bisa dilakukan dan merupakan peluang yang besar juga untuk warga di Nagari Gunung Padang Alai ini ya, karena memiliki seperti pohon kelapa yang mungkin bisa diimpor kan atau diekspor, lalu juga pinang juga ini di sini sangat unggul ya Pak di sini ya Pak. Mungkin seperti yang dibilang tadi, berarti kan masuknya ke pertanian ya Pak ya kalau di sini. Bisa dibilang yang untuk menunjang masyarakat di sini ya Pak. Karena kita kan di Nagari Gunung Padang Alai Pak. Seperti yang sudah disebutkan oleh Bapak tadi, mungkin peluang dan penunjang dari yang menjadi sektor utama untuk ekonomi warga di Nagari Gunung Padang Alai ini, seperti di sektor pertanian dan pariwisata, serta mungkin ada UMKM juga ya Pak di sini ya Pak. Ada. Mungkin apa sih peluangnya Pak di sini? Apakah peluangnya besar atau mungkin minim peluangnya? Mungkin bisa Bapak jelaskan? Iya, tentu selayaknya kita yang berada di salah satu
masyarakat atau penduduk pertanian yang seperti Pak Sa tahu tadi, untuk pengembangannya yang ada salah satunya kita contoh kayak salah satunya itu kayak buah pinang tadi ya. Banyak pelaku-pelaku usaha kecil seperti pedagang-pedagang jus itu pemasoknya buah pinang, ada yang lebih benar namanya jus pinang, itu kan ada di nagari sini, ada di nagari Padangalai. Kemudian UKM lain seperti tumbuhan komunitas lain kayak semacam ubi-ubian, pisang gitu. Nah, kenapa? Ada beberapa sentra UMKM yang telah bisa menembus pasar nasional di Nagari Padangalai ini. Nah, itu digagas oleh seorang anak nagari. Padahal orang yang saya maksud ini gitu loh, pelaku UMKM ini seorang dosen loh. Seorang dosen, tetapi bisa membaca peluang apa yang hasil community pertanian yang ada di sini. Kenapa? Seperti namanya Gunung Padangalai, kita untuk daerah persawahan di sini agak minim, karena kita berada dalam gunung. Tapi bukan arti kata kita tidak punya sawah gitu loh. Nah, kembali ke pelaku UMKM tadi, kemudian masyarakat tersebut melirik dari pisang. Kita ada pelaku UMKM yang menembus pasar nasional itu, ada namanya keripik Adi Diva atau Hanana Chip. Itu saya cukup sangat apresiasi kepada beliau. Karena apa? Berkat daripada kerja keras, inovasi dan kreatifnya, UMKM Nagari Gunung Padangalai terangkat derajatnya oleh community ini. Kemudian ada ubi ungu, stik ubi ungu itu juga sudah menembus pasar lokal untuk di kalangan Provinsi Sumatera Barat saat ini. Nah, kemudian ada lagi sirup kulit manis, sirup Cassia Vera ya. Nah, ini juga salah satu penggagasnya adalah masyarakat kita di Nagari Gunung Padangalai. Nah, walaupun belum familiar banget tentang sirup atau minuman yang bisa disajikan tentang air sari pati dari kayu kulit manis tadi. Dan selaku nagari yang mempunyai hutan lindung, kita juga ada di sini petani pengembangan madu galo-galo. Nah, madu galo-galo ini menurut dari beberapa tim ahlinya ini cukup dibutuhkan di beberapa kalangan tertentu. Nah, madu galo-galo ini juga ada petaninya di Nagari Gunung Padangalai. Nah, saya berpikir dan berharap ke depannya bagaimana UMKM di Nagari Gunung Padangalai ini bisa tumbuh besar, bersinergi satu sama lain, sehingga perputaran ekonomi di Nagari Gunung Padangalai ini tidak lari keluar dan bisa dimaksimalkan. Kurang lebih begitu, Pak. Tadi kan seperti yang berarti UMKM juga mungkin memiliki hal yang besar ya, karena mungkin di sini juga seperti yang disebutkan seperti sirup kulit manis tadi, Pak, juga Hanana Chip juga sudah masuk ke sektor UMKM yang lokal ya, dan mungkin banyak juga dikenal ya, seperti stik ubi juga. Mungkin untuk ke depannya untuk UMKM ini apakah ada rencana dari Bapak sendiri atau mungkin dari struktur Nagari Gunung Padangalai ini untuk mengembangkan bagaimana sih UMKM atau mungkin pertanian atau mungkin juga mau mengembangkan pariwisata di Nagari Gunung Padangalai ke depannya supaya lebih dikenal dengan khalayak di luar gitu. Apa yang mungkin yang akan ide atau rencana ke depannya, Pak? Ya, karena zaman sekarang nggak bisa kita pungkiri ya, yang mana media sosial ini sangat gencar saat ini ya. Kemudian ditambah lagi portal-portal penjualan online.
Adapun kiat yang kita lakukan untuk mengisi atau ikut dalam hal ini bisa berpartisipasi di sektor pemasaran. Kita juga adakan pelatihan di Nagari, pelatihan digital tentang bagaimana bisa anak Nagari ini ambil bagian juga di dalam sektor pemasarannya. Contoh salah satu yang seperti yang disampaikan oleh Fasha tadi, Hanana Chip itu sekarang juga bisa ditemukan di Shopee. Kita bisa juga menembus pasar bebas yang bersifatnya online gitu kan. Nah, begitu dengan Stik Ungu itu tadi juga. Nah, jadi kalau kiat-kiat yang kita lakukan, nah tentu salah satu yang lebih tren saat ini itu. Kemudian kita juga nggak bisa pungkiri bahasanya kiat dari mulut ke mulut ini juga signifikan, Fasa. Artinya apa? Kalau saya mengajak kepada perantau atau tamu-tamu kami yang ada ke Nagari Gunung Padang-Alai ini untuk membawa atau membeli oleh-oleh yang hasil dari UMKM kami ini. Nah, contoh yang lebih bisa kita lihat kental sekali di masa Lebaran, di setelah seperti adabnya bahwasanya Nagari Gunung Padang-Alai bagian daripada Minangkabau, yang mana kita tahu orang Minangkabau itu adalah familiar untuk pergi merantau. Nah, setiap Lebaran perantau-perantau kita yang pulang kampung untuk balik ke rantau, kita genjot, kita arahkan untuk membeli hasil UMKM yang ada di Nagari ini tersendiri. Kemudian juga kita ikut beberapa event-event yang diadakan oleh Keprindak untuk memperkenalkan UMKM yang ada di Nagari ini. Dan alhamdulillah Padang-Alai ada hadir di tengah-tengah itu. Berarti dari Nagari Gunung Padang-Alai ini juga berkontribusi ya Pak, apalagi di UMKM untuk masyarakat ya Pak. Seperti yang saya sebutkan tadi, mungkin di bagian pariwisata, mungkin apakah ada rencana ke depannya untuk memajukan supaya lebih dikenal dan mungkin jadi Nagari Gunung Padang-Alai ini lebih ramai gitu loh Pak? Ya, bicara secara geografis ya, memang kita di Nagari Gunung Padang-Alai ini adalah nagari yang berada di dalam gunung, bukan di atas gunung ya. Kalau di atas gunung mungkin bisa kita jual bentuk view atau panorama ataupun lain. Karena kita berada dalam gunung, tentu yang ada di kita ini adalah bisa kita kembangkan wisata yang bersifatnya trekking atau wisata minat khusus. Di antaranya kita di Nagari Gunung Padang-Alai ini ada salah satu bentuk potensi wisata yang kedepannya juga menjadi tantangan terhadap pemerintahan Nagari dalam pengembangannya, yakni adalah air terjun 7 tingkat. Kalau orang kita di sini sebut namanya itu Langkui. Langkui itu secara bahasa Indonesia mungkin telaga atau air terjun yang bertingkat-tingkat. Nah, saya, pemerintahan atau wali nagari saat ini mencari peluang ini, sehingga saya juga mau ini bisa terekspos keluar. Nah, itulah dasarnya, maka salah satunya Fasa dengan kawan-kawan bisa hadir di Nagari Gunung Padang-Alai ini. Saya bawa mahasiswa untuk bisa ber-KKN di Nagari Gunung Padang-Alai, dan berharap kepada adik-adik mahasiswa yang terdiri dari berbagai macam unsur latar belakang daerah untuk bisa mempromosikan Langkui Ipuah ini atau air terjun 7 tingkat yang ada di Nagari Gunung Padang-Alai ini. Nah, kalau potensi yang lain untuk pariwisata juga kita sebenarnya banyak sekali yang bisa kita laksanakan di kepariwisataan ini. Salah satunya ini mungkin ada di beberapa daerah di Sumatera Barat atau mungkin di kami juga ada sedikit, yaitu adalah bentuk wisata sungai. Yang mana wisata sungai ini salah satunya yang kita jaga kelestarian saat ini adalah komunitas yang ada di sungai tersebut, katakanlah itu ikan. Jadi di Nagari Gunung Padang ini hampir semua korong itu, setiap daerah atau korong yang dilalui oleh aliran sungai itu ikannya kita larang untuk diambil. Kita ambil sekali 1 tahun
biasanya itu dipanen setiap bulan Maulid Nabi besar Muhammad. Nah, untuk menjaga kelestarian itu, kepercayaan yang ada di tengah-tengah masyarakat Nagari Gunung disebut namanya diniatkan. Diniatkan itu artinya dilarang untuk mengambil dan dibacakan doa, sehingga orang yang tidak tahu atau orang yang sembarangan tidak bisa mengambil ikan itu di sungai sampai batas waktu yang ditentukan. Nah, ini sehingga apa? Bagi masyarakat luar atau orang-orang katakanlah yang jarang ketemu ikan di sungai yang airnya jernih, ikannya besar-besar, kemudian bisa datang atau jumpai di Nagari Gunung Padang Alai. Karena itu tadi, kita punya suatu bentuk kearifan lokal untuk mengunci masyarakat, untuk membatasi masyarakat mengambil ikan ini mempunyai jangka waktu tertentu. Nah, ini juga bisa kita kembangkan nanti sebagai pariwisata nagari. Nah, oleh karena itulah saya berhasrat, berkeinginan mengajak hampir setiap tahun kita terima anak-anak KKN dari berbagai macam kampus yang ada di Sumatera Barat. Seperti dibilang Bapak tadi, berarti besar juga ya harapan dari Bapak dan mungkin struktur dari Nagari Gunung Padang Alai ini baik di sektor pertanian, juga UMKM yang sudah jalan, dan juga pariwisata yang mungkin masih dalam tahap perencanaan dan mungkin bisa lebih maju lagi ya Pak. Insyaallah. Iya, mungkin itu harapan dari Bapak ya Pak. Baik, kembali lagi, kan seperti yang saya bilang tadi, mungkin sumber daya juga di sini sudah banyak ya Pak untuk menyokong ekonomi masyarakat Nagari Gunung Padang Alai. Juga di sini budayanya, agama dan kekeluargaannya sangat erat dan kental ya Pak. Mungkin bisa Bapak beritahu apa sih tradisi yang mungkin masih dilakukan dan erat atau masih dijaga sampai sekarang di Nagari Gunung Padang Alai ini? Mungkin apa itu kegiatan yang biasa dilakukan, seperti yang Bapak bilang tadi, mungkin ada laga-laga, dan apa sih ciri khas di Nagari Gunung Padang Alai ini, kayak kegiatan atau budaya setiap tahun yang biasa mungkin dilakukan, yang dilaksanakan? Ya, tadi di atas sudah saya sampaikan juga, sudah kita singgung sedikit ya. Betul. Bentuk kegiatan kemasyarakatan ini yang sifatnya rukun atau berbaur. Nah, ada salah satu lagi bentuk kegiatan kemasyarakatan ini sampai saat ini juga masih kita tetap pertahankan. Seperti kita tahu, Nagari Gunung Padang Alai ini kan berada di Kabupaten Padang Pariaman, yang mana sudah menjadi bahan untuk diskusi. Orang Pariaman itu dikenal dengan kalau dalam terjadinya nikah kawin itu dibilang namanya uang hilang atau uang japui. Nah, ini sampai saat ini di Nagari Padang Alai juga masih tetap melestarikan budaya ini. Keunikannya adalah salah satunya ini bentuk penghargaan yang diberikan kepada katakanlah calon menantu atau calon anak mantu yang akan diunduh di saat pesta pernikahan, yakni namanya Duduak Niniak Mama. Duduak Niniak Mama ini mempunyai tahapan-tahapan. Di antaranya itu pertama, katakanlah ada satu perempuan atau kemanakan atau anak gadis yang udah siap untuk bersuami atau untuk dikawinkan. Nah, di Nagari Gunung Padang Alai itu ini seperti yang saya sampaikan tadi, pada umumnya bahwasanya anak yang ada di orang tua tapi kemanakan untuk pihak mama. Pihak mama berdiskusi dengan orang tua untuk mencarikan jodoh terhadap anak gadisnya. Nah, itu tahapan pertama yang dilalui adalah namanya ampek mato atau mencari ayam. Nah, itu yang terdiri dari unsur mama kandung, paman kandung, kemudian orang tua kandung, dan
isi keluarga yang ada di rumah itu sendiri, namanya Empat Matu. Dalam hal Empat Matu itu mereka berbincang-bincang untuk siapa rencana atau orang yang akan siap kita cari atau kita lamar untuk menjadi anak mantu kita. Nah, Empat Matu. Kemudian kalau sudah ada tanda-tanda itu ketemu, katakanlah 1 atau 2 orang, kemudian untuk pergi ke tempat yang dituju atau orang yang dimaksud tadi. Nah, ini namanya berjalan malam, namanya berjalan malam. Kemudian monggo-monggo kacia. Nah, di saat itu terjadi, itu biasanya terjadi hanya dari keluarga inti. Nah, kalau telah terdapat satu kesepakatan antara keluarga inti, kemudian ada tahapan kedua, tahapan selanjutnya itu adalah mantan tando. Tando dalam hal ini adalah tanda pertunangan. Secara bahasa Indonesianya, itu pertunangan antara si A dan si B, anak gadis dengan anak bujang. Nah, ini keunikannya di Padang Alai. Dalam keadaan mantan tando ini, itu unsur kekeluargaannya sangat kental. Unsur gotong royongnya di sini sangat terasa. Yang namanya mencari mantu, begitu besarnya pengharapan terhadap mantunya, sehingga yang punya hajat tadi, yang punya anak gadis tadi, kabarkan ke orang seisi kampung. Dan yang diundang itu bawa kue, bawa makanan, bawa yang sekiranya bisa dipersembahkan kepada calon menantu atau laki-laki yang akan ditunangkan dengan anaknya. Nah, itu dikenal dengan nama mantan tando. Dan itu rame rame, kemudian mengunjungi. Nah, dalam hal itu masuklah unsur adatnya. Di situ akan terlaksana kata pidato adat atau pasambahan untuk membuat pertunangan ini terjadi. Nah, kalau orang Padang Alai sebut namanya Kato Basusun. Kalau bahasa Minangkabaunya itu adalah barundiang atau kata pasambahan. Nah, untuk pelaksanaan pertunangan. Nah, ini sampai saat ini di Nagari Gunung Padang Alai telah terjadi. Kemudian pas di waktu hari pesta pernikahan ditentukan, di saat pertunangan, di hari pertunangan itu tersebut, juga masih bisa kita makin kerasa kental kekeluargaan dan kegotong royongnya. Kenapa? Untuk mengangkat hajat pesta itu sampai saat ini, walaupun kita sudah tahu zaman sekarang sudah canggih, yang mana banyak sudah menjamur beberapa event organizer tentang pesta pernikahan, tapi di Padang Alai walaupun diserahkan ke beberapa event, tetapi ada suatu bentuk kearifan lokal yang masih bisa dijaga sampai ini. Apa itu? Yakni adalah seminggu menjelang pesta pernikahan ada namanya dikenal istilah Batagak Pondok. Batagak Pondok ini dilakukan seminggu sebelum pernikahan. Sifatnya adalah mendirikan atau membuat bangunan pondok, tempat makan, tempat masak untuk di hari H. Itu dilakukan seminggu sebelum hari pesta. Padahal secara modern sekarang cukup kita serahkan ke event organizer, bagian wedding, selesai. Tapi di Padang Alai saat ini di luar mengamini bentuk kemajuan budaya saat ini, tetapi yang Batagak Pondok itu tetap dilestarikan di Nagari Gunung Padang Alai. Nah, finishnya di yang terakhir di hari H waktu pesta, kita kenal di sini namanya malam baretong. Malam baretong itu ada juga yang bilang malam buka masyarakat. Nah, malam buka masyarakat ini yang mana nanti para tamu undangan yang diundang sama yang punya hajat berbondong-bondong datang mulai dari pagi sampai malam hari. Nah, puncaknya nanti di malam hari para niniak mama, pemangku adat, alim ulama, cadiak pandai, termasuk adalah pemerintahan nagari dalam itu hadir di pondok tadi, di tempat yang telah disediakan waktu yang dibikin seminggu yang lalu itu, namanya Pondok Niniak Mama. Nah, di dalam Pondok Niniak Mama itu nanti akan ada berdiri salah satu orang yang ditunjuk, biasanya itu Palu Mudo, untuk menyuarakan hasil
atau buah tangan yang dibawa oleh para tamu. Nah, memang secara familiar kebanyakan itu adalah duit atau uang. Nah, namanya badonce. Ya, malam baritong itu badonce. Ada juga yang bilang barantam. Ada juga kalau di sini dibilang malam buka masyarakat. Nah, di sini sangat bisa kita rasakan sekali kegotong royongnya. Contoh, secara ada cara pandang yang lain mengatakan ini adalah suatu bentuk ria. Kenapa? Karena nanti si tetamu yang datang mempersembahkan hasil buah tangannya. Contoh, katakan dia mau menyumbang atau mau badonce 100.000. Nanti yang ditunjuk tadi atau pelomudo atau orang yang ditunjuk di Gunung Mama yang berdiri untuk menyampaikan bahasa ini, sebagai contoh begini. Begitu malam hari H, Pasa diundang sama yang punya hajat, kemudian Pasa datang, kemudian Pasa memberikan satu bentuk kado. Kebetulan Pasa kenal dengan mempelai wanita atau anak daro. Kemudian Pasa kasih kado yang berupanya yang dibungkus dengan kemasan yang rapi, tapi isinya spring bed, atau isinya katakanlah sekarang bed cover, selimut, tapi tetap dikadoin. Walaupun dikadoin kan selayaknya itu kan surprise, nggak orang tahu. Tapi di malam itu tetap disebutkan, malam itu tetap disampaikan. Ya, contoh bentuk ungkapannya yang sederhana, dari Pasa temannya anak daro kuliah di UNP, satu helai selimut bed cover merek Flona. Nah, gitu. Nah, ini bukan untuk menggambarkan seorang Pasa memberikan kado kemudian kelebayan kalau bahasa anak kekinian, tidak, tetapi adalah bentuk rasa sukacitanya si tetamu terhadap yang punya hajat. Kemudian nanti ada tamu yang lain, ini dari Pak Amir 3 juta dari Palembang umpama. Nah, itu sebenarnya secara harfiah yang dilakukan masyarakat Nagari Gunung Padang Alai adalah bentuk ketolongan, bentuk gotong royong yang dilakukan untuk mengangkat hajat pesta hari itu. Nah, memang jumlah pendapatan disebut namanya pendapatan ale atau jumlah yang dipersembahkan tetamu pada malam hari ini juga nggak bisa saya pungkiri, itu juga berpengaruh daripada walaupun tidak ada kasta ya, tetapi juga berpengaruh daripada latar belakang keluarga yang punya hajat gitu. Nah, itu sampai saat ini itu budaya yang masih bisa kita lestarikan. Berarti bisa dilihat kalau tradisi di sini dan budaya di sini juga erat ya Pak, erat dan masih dilaksanakan, dilestarikan juga. Berarti semuanya pun berkontribusi ya Pak di dalam mungkin budaya yang rutin dilaksanakan mungkin setahun sekali atau yang berhubungan erat dengan ya kekeluargaan seperti Bapak bilang tadi, dan juga semuanya berkontribusi, berkecimpung di acara itu ya Pak, di Nagari Gunung Padang Alai ini. Ya. Mungkin dari cara menjaga tradisinya juga sampai sekarang pun masih berjalan ya Pak? Berjalan ya. Masih kental juga ya Pak, mungkin kayak kontribusi mungkin dari yang nenek mamanya dan yang kemuda-mudanya dan sampai ke anak-anaknya juga mereka berkecimpung di adat di budaya ini ya Pak. Semuanya terlibat. Semua unsur terlibat. Dengan kapasitas yang berbeda-beda. Betul. Seperti kayak diulang lagi cerita Batagak Pondok tadi. Iya. Batagak Pondok itu biasanya komunitasnya itu adalah pemuda dan pemudi. Iya. Nah, sifatnya nenek mama hanya sifatnya mengontrol. Tapi kalau di malam badonce atau malam baritong tadi itu bisa dikatakan diayungi atau gaweannya daripada nenek mama. Itu bentuk peranan mereka masing-masing gitu loh. Berarti sangat menjaga nilai rukun antar sesama ya Pak ya di sini, dan juga kekeluargaannya ya. Kekeluargaan. Karena kita udah sejauh ini apa pertanyaannya, mungkin saya mau nanyain menurut Bapak sendiri apa makna dari Nagari Gunung Padang Alai ini sendiri
bagi Bapak selama Bapak tinggal di sini dan juga menjabat jadi wali negari? Ya, Pasca Nagari Gunung Padangalai ini adalah suatu nagari yang elok, indah, damai, dan sentosa. Kenapa saya bilang nagari yang elok, indah? Kenapa kita berada di dalam gunung, kita berada di lingkungan yang asri, kita jauh daripada polusi kendaraan. Betul. Kemudian kita masih menjunjung tinggi nilai kekerabatan dan kekeluargaan, bertegur sapa satu sama lain, dan mempunyai rasa tenggang rasa, hormat menghormati. Kemudian satu lagi yang sentosa, kehidupan walaupun kami sini adalah kebanyakan, hampir kita katakan kita pada umumnya di sini adalah petani, tetapi alhamdulillah dari hasil pertanian atau sumber daya alam yang digarap oleh petani kita, oleh masyarakat penduduk Nagari Gunung Padangalai, cukup bisa menghidupi keluarga atau mengisi kehidupan dalam sehari-hari. Bukti nyata, banyak juga putra-putri yang dari Nagari Gunung Padangalai yang berkarir sebagai pegawai, sebagai karyawan, ataupun lahir tokoh-tokoh nasional di Nagari Gunung Padangalai. Salah satu yang saya tahu saat ini banyak juga anak Nagari Gunung Padangalai yang telah menjadi profesor, yang menjabat di salah satu instansi pemerintah dalam posisi yang sebagai seorang leader, ataupun di usaha-usaha, pelaku kewirausahaan yang sukses di perantauan ataupun yang ada di luar Nagari Gunung Padangalai. Nah, kesimpulan saya, Nagari Gunung Padangalai saat ini atau ke depannya adalah nagari tumpah darah masyarakat Nagari Gunung Padangalai yang harus dijaga, dilestarikan seni dan budayanya, terutama martabat dalam kehidupan bergotong royong dan saling harga menghargai. Jadi saya cukup bangga selaku wali nagari dan selaku putra daerah di Nagari Gunung Padangalai. Terima kasih. Iya, baik. Mungkin itu dari Bapak. Tentunya saya sangat senang berada di sini untuk berbicara dengan Bapak dan mengenal lebih jauh mengenai tentang struktur, juga budaya, agama, dan kelestarian, bagaimana masyarakat dan juga Bapak menjaga kelestarian dari sumber daya yang ada di Nagari Gunung Padangalai ini. Saya sangat berterima kasih karena Bapak sudah mau menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sekiranya mungkin informasi ini sangat berguna untuk baik bagi masyarakat di Nagari Gunung Padangalai yang juga ingin tahu, dan mungkin juga untuk masyarakat di luar sana dan khalayak di luar sana. Mungkin ada sepatah dua kata dari Bapak untuk penonton yang mau Bapak sampaikan? Ya, kepada semua pemirsa ataupun yang menonton channel ini, saya dari Alpendo Wali Nagari Gunung Padangalai saat ini berharap apa yang menjadi keunikan, kebanggaan, ataupun yang lain sebagainya, yang tradisi yang ada di Nagari Gunung Padangalai ini bisa kita pertahankan, bisa kita pertontonkan ke dunia luar, bahwasanya Nagari Gunung Padangalai adalah masyarakat yang damai, sentosa. Is the best untuk Padangalai. Ya. Mungkin sekali lagi, satu lagi. Boleh Pak, silakan. Untuk masyarakat Nagari Gunung Padangalai, baik yang ada di ranah ataupun yang ada di rantau, membangun nagari tidak harus menjabat, membangun nagari tidak harus di nagari. Dimanapun masyarakat Nagari Gunung Padangalai berada, baik di ranah atau di perantauan, silahkan mendedikasikan diri, menyumbangkan bentuk gagasan, pemikiran, ide, ataupun material dan imaterial untuk membangun nagari yang kita cintai ini, Nagari Gunung Padangalai. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin penutup dari saya,
Saya harap kedepannya mungkin untuk Nagari Gunung Padang Alai bisa lebih maju lagi. Amin. Dan bisa dilihat bahwa kalau Nagari Gunung Padang Alai ini terus berproses baik di UMKM-nya dan memiliki, saya juga lihat ada potensi yang besar ya Pak. Banyak. Di sini saya berharap lebih kepada Nagari Gunung Padang Alai ini untuk kedepannya selama Bapak menjabat di sini. Saya harap juga kedepannya mungkin untuk potensi-potensinya yang lain bisa lebih dikembangkan dan mungkin ada ide-ide lain dari struktur Nagari Gunung Padang Alai mungkin yang bisa didedikasikan kepada Nagari ini sendiri dan juga kepada masyarakatnya. Insyaallah, amin. Baik, mungkin saya selaku host Pasha Umaira pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah Pak.